Yang kenapa sih ketawa yang? Ini Ayang, baca ya, aku bacain ya. Istri labrak suami bersama wanita lain nyungsep saat kabur. Itu sampai Astagfirullah sampai nyungsep gitu. Dia pakai baju putih. Aduh, yang dari tadi aku ngakak sumpah. Yang ini ya. Aku pengen tanya. Yang gara-gara nonton ini aku jadi overthinking. Yang kenapa sih bisa kejadian selingkuh kayak gini ya? Orang tuh bisa terang-terangan terus nggak malu aja gitu, nggak takut gitu. Takut ya. Ini bukan jawaban aku deh sebagai pelaku ya. Enak aja, awas pelaku loh. ya. Ini kalau dengar dari obrolan cowok, tongkrongan cowok gitu ya, terus mungkin dari fenomena ngelirik atau kalau di kayaknya ya salah satu penyebabnya ini nggak tahu kayak ini. Kemungkin kalau menurut aku dan akhirnya aku menghindari salah satu penyebabnya itu kalau habis pulang kerja. Iya. Itu nongkrong dengan atau misalkan bukan nongkrong ya, Jalan bareng dengan temen lawan jenis. Yang bahaya itu misalkan ya bener-bener cuma berdua dengan temen yang lawan jenis gitu ya. Iya, mending kalau lawan jenisnya yang sesama itu sama-sama single ya. Oke, tapi kalau yang satu udah punya istri, yang satu udah punya suami, udah punya pasangan. Iya, gitu. Ibaratnya udah punya pasangan. Kan betul, makanya kan kalau gitu di Islam maksudnya. Dilarang berduaan, yang ketiganya syaiton. Ya betul. Nah justru itu karena tahu seperti itu, aku menghindar dengan nongkrong yang seperti itu gitu. Nah ya supaya tidak terjadi dan untuk menghindari adanya orang ketiga masuk ke dalam pasangan yang sah ya. Menurut Ayang apa sih tips and triknya? Tips and triknya ya, supaya tidak ada pihak ketiga tanda kutip ya, pihak ketiga masuk. Tanda kutip masuk ke pasangan yang sah gitu. Okay. Sebenarnya tuh faktor internalnya dulu nih, rumah tangganya dulu yang harus dibentengin. Oke. Yang pertama pastinya dari sisi agama ya, dari sisi akhlak itu dibentengin dari situ. Misalkan sesimpel kalau selingkuh itu dosa gitu, segala macem nanti rumah tangganya nggak dapet berkah, nanti bla bla bla, pokoknya dari sisi keimanan dulu. Tapi kan yang namanya iman itu nggak hanya dibentuk dari satu sisi misalnya aja yang beriman kan, berarti istrinya juga harus punya iman dong. Bener, namanya juga kan rumah tangga. Nah si rumahnya ini, misalkan kita punya rumah nih, kita bukan cuman pagar, kayaknya pagar sekarang nggak kuat deh buat menahan gitu ya. Selain pagar, punya benteng. Nah kayak gitu. Yang membentenginya itu pastinya yang paling kuat ya agama. Iya, dan iman. Keimanan masing-masing. Betul. Dari suami dan istrinya ya tentunya ya yang. Betul. Okay. Nah, tapi ada bahan bercandaan nih di cowok ya. Iman kuat tapi imin gak kuat. Apa itu imin? Imin itu apa sayang? Maksudnya lebih ke nafsu yang. Baik aku jadi keingetan kayak gitu. Misalkan wah sekuat-kuatnya misalkan ya iman gitu ya, tapi ngelihat sesuatu, ngelihat lawan jenis yang tanda kutip mohon maaf seksi gitu ya. Karena kan laki-laki ya makhluk visual gitu ya, ngelihat yang gitu wah seksi gitu ya gitu, jadi nyoba gitu coba deketin gitu. Awalnya kayak cuman niat bercanda heureuy gitu ya, cuman flirting bercanda. Banyak cowok sih kayaknya beberapa kalau ngeliatnya cowok tuh niatnya bercandaan, flirting gitu ya, tapi malah jadi serius cuman just for fun gitu ya. Jadi serius dan nggak tahu ya, maksudnya ada timbal, ada respon ada respon dari gitu. Si lawan jenis. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa menyalahkan salah satu ya. Betul. Karena ada yang memancing, ya, betul. kemudian ikannya ketangkep, ya udah. Karena kan bisa aja cewek di flirting tuh digampar, ngapain godain
Iya misalkan sih, kayak gitu betul, ya. betul banget bagi cewek-cewek. Nah, ada lagi selain iman tadi, yang kedua itu komunikasi ya. Ini sebenarnya yang lagi, dan alhamdulillahnya kita komunikasinya bagus, chemistry-nya bagus. Maksudnya kita ngobrolnya nyambung, bisa deep talk gitu ya. Saling apa adanya, kita juga alhamdulillahnya saling jujur ya. Saling jujur, ada yang merasa nggak enak diomongin gitu ya, jangan ditahan, jangan takut dia merasa tersinggung atau apa kayak gitu. Terus bahkan kita dari komunikasi, ada komunikasinya tuh, kalau aku ya komunikasi dibagi dua, ada komunikasi yang serius yang tadi deep talk, komunikasi yang kedua ya yang formatnya bercanda, komedi. Nah itu juga itu penting menurut aku yang dua itu, karena dari komedi ya, maksudnya nggak melulu kita ngobrol serius kan boring ya. Gitu. Maksudnya ada obrolan yang komedi, lucu-lucuan, bercanda gitu, itu jadi kayak ya, jadi bahkan ya kayak temen gitu ya gitu. Nah ketika itu nggak ada, terus nanti di luar ketemu lawan jenis yang ngomongnya nyambung, bisa bercanda, nah itu juga bahaya. Yang bikin jadi nyaman tuh di luar gitu kan. Betul. Karena di dalamnya nggak nyaman, begitu ketemu orang nyaman diajak ngobrol, akhirnya ya itu yang bikin poin kedua kenapa terjadinya perselingkuhan, adanya faktor kenyamanan di luar ya. Betul. Oke. Terus yang ketiga, baik lagi yang ditarik yang di awal tuh tadi ada bercandaan, imin gak kuat. Nah karena si cowok itu makhluk visual dan bisa dikatakan ya nafsunya besar, sulit mengontrol kayak gitu-gitu ya, itu agak sensitif. Nah menurut aku nih ya, ini bukan bermaksud ngomongin orang lain ya, nanti ke Ayam juga nih masukan, harus secara visual tetap menarik di mata aku sebagai suami gitu. Menarik dalam tanda kutip, maksudnya di rumah bukan nggak cuma dasteran gitu, bahkan bisa jauh lebih berpenampilan menarik ketika sekarang misalkan lagi di luar rumah gitu. Bahkan ada yang sensitif tuh ketika di rumah, makanya kan ada pakaian dinas gitu ya, suami istri pakaian dinas, suami istri gitu, pakaian yang agak seksi ya gitu. Dan di rumah pun menurut aku nih sebagai cowok dan sebagai orang suami, perempuan harus seperti itu. Ayang maksudnya seperti itu ya, karena waktu itu ingat pernah bercanda ya, aku kemarin ngelihat perempuan seksi gitu, karena kan kita udah terbuka itu ya, tapi dalam format bercanda ya. Terus kamu juga tuh, yaudah yang kalau kamu pengen kayak gitu, lihat aja foto yang waktu itu aku lagi pakai pakaian seksi, kan sama aja. Jadi yang di luar ada yang gitu, di rumah juga ada yang seperti itu. Nah itu dia, makanya ngapain gitu ya, maksudnya nyari lagi atau penasaran lagi pengen deket perempuan, mohon maaf, yang berpenampilan seksi tuh aku juga punya gitu, tapi dalam format di rumah, bukan buat umum. Apalagi gitu. Lebih halal ya. Betul, apalagi pasangan halal dan dari segi penglihatan halal, mau disentuh juga halal. Bener, jadi jauh dari dosa. Kayak gitu. Oke. Terus ada lagi nggak selain 3 poin yang tadi? Kayaknya itu deh. Itu ya. Pokoknya intinya sih jangan berdua-duaan. Itu juga banyak yang niatnya baik gitu ya, seorang cowok niat pulang bareng yuk gitu. Oh, satu lagi yang apa tuh? Hindari curhat. Iya, masalah betul. Pribadi atau masalah rumah yang tangga, ada di rumah tangga itu kan privasi banget ya ke lawan jenis. Itu justru yang memicu terjadinya perselingkuhan atau tanda kutip ya, punten ya, orang ketiga masuk. Jadi kan seolah entah itu si cowok atau si ceweknya ngerasa iba kan, come to mama, come to papa gitu kan. Jadi seolah ya saling menyandarkan diri ya, gitu kan. Betul, akhirnya ya udah dua-duanya saling klik, saling nyaman, curhat apapun itu. Nah itu sih. Ya betul. Bener nggak yang?
benar. Jadi hindari apa? Curhat. Tapi kalau ditarik lagi nih ya, curhat pun ya, proses curhat kan bisa terjadi kalau kedua orang itu yang berpasangan di apa ya, secara berduaan, ngerti gak ya maksudnya? Iya. Berduaan gitu, entah itu misalkan di kafe nongkrong karena tadi pengen niatnya nunggu macet, nunggu hujan reda. Betul, terus berduaan karena diajak pulang bareng di dalam mobil, di kendaraan. Nah, yang kayak gitu-gitu momennya. Nah, menurut aku tuh si berduaannya itu tuh yang yang jadi pintunya. Terbawa suasana nggak sih? Nah, terbawa suasana. Akhirnya berjalan lama dan serius kan. Betul. Nah, yang rugi siapa? Masing-masing keluarga dong. Betul, jangan goyang ya. Goyang. saking semangatnya dan emosi gitu. Karena ya maksudnya ya taruhlah misalkan ya, perselingkuhan itu tidak direncanakan gitu ya. Mungkin ya nggak tahu ya, kita ambil positif thinkingnya. Perselingkuhan tidak direncanakan, tapi yang memicu yang tadi tuh pulang bareng yuk gitu, daripada nunggu transportasi online lama, udah aja ikut mobil gua nih gitu misalkan. Nah, di dalam ya nggak mungkin ngomongin pekerjaan terus ya. Ngomongin pekerjaan yang mungkin sampai 1 menit 2 menit, abis itu mungkin lanjut ke habis topik ya, akhirnya terbawa suasana tadi, muncullah yang namanya curhat tanda kutip. Bahkan ya kita nggak menyalahkan pihak cowok ataupun cewek. Misalnya ada juga misalkan kalau cowoknya tidak menyambut gayung si cewek, ya gitu, bisa aja tetap kuat. Dan begitu juga sebaliknya, kalau si ceweknya juga kuat, yang tadi godaan cowok juga bisa mental begitu aja. Jadi kita di sini tidak menyalahkan gender cowok, tapi ini general lah ya. Iya, betul. Tadi kan aku udah jawab tuh yang dari sisi POV seorang cowok, bahkan udah mention sedikit-sedikit sebagai suami ya. Nah, aku mau tanya balik nih, kamu sebagai seorang istri, serem gue. seorang istri, langkah-langkah apa aja untuk ngejagain aku seorang suami, atau dari POV-nya cewek gitu ya, istri, supaya nggak ada pihak ketiga masuk. Iya, betul. Ke rumah tangga ya. Oke lah, aku udah ngebentengin ya, ngebentengin, tapi ya nama yang nggak tahu juga ya, serangan fajar. Aduh, pertanyaannya cukup berat ya, bapak-bapak. Serangannya kuat gitu wanita. ya, takutnya bentengnya roboh gitu. Nah, tips nih, bukan tips, langkahnya. Menurut aku, sebagai POV dari seorang cewek nih, sebagai POV dari seorang istri, untuk poin 1, 2, 3 yang tadi sudah Ayang jelaskan dari sisi agama, keimanan, komunikasi, dan laki-laki memang betul makhluk visual. Nah, ini dari sisi wanita ya. Kita setinggi-tingginya karir, jabatan, pendidikan di luar, itu pulang ke rumah, ya kita sebagai makmum ya memang harus tunduk dan taat pada suami. Ya mau di rumah mau di luar, yang namanya perempuan hebat itu adalah perempuan yang bisa menjaga martabat suami, menjaga marwah sebagai seorang istri. Kemudian laki-laki itu adalah pakaian dari seorang istri. Oke, aku paham nih yang maksud Ayang. Aku paham. Cowok kan sesimpel gini ya, mungkin study case-nya cowok, aku sebagai cowok egonya tinggi nih, ketika direndahkan gitu ya, pasti akan kena tuh. Gitu, akan kena. Misalkan maksudnya dalam konteks seorang istri kok nggak respect, bukannya bermaksud untuk gila hormat ya gitu ya. Enggak respect, gila hormat. Ya, maksudnya dalam konteks suami istri gitu ya, kayak gitu. Nah, nanti ketika itunya kena, terus di luar sana, ketika misalkan di luar rumah gitu ya, ada sosok perempuan yang sangat respect, kayak lebih menghargai, bukan mengayomi apa ya, ya kayak gitulah ya. Terus kayak akan kayak wah, kok aku ngerasa kayak lebih dihargain sama cewek ini ya daripada sama istri saya yang di rumah, gitu kan, bener nggak? Ya makanya
Jadi bagi aku tuh ya yang sehebat-hebatnya perempuan ya ingat kita tuh seorang makmum. Ya jadilah wanita yang salehah insya Allah gitu. Tapi di sini dengan catatan kalau aku sebagai cowok bukan berarti cowoknya harus bersikap superior gitu ya. Patriarki gitu. Patriarki gitu ya. Patriarki. Ya kan gitu. Bukan superior. Yang aku udah ngasih segini, kamu sekarang bagian kamu masak, aku capek gitu ya, bukan seperti ya itu kan ya gitu maksudnya juga, gitu ya, iya. bukan bermaksud pengen dihargai itu jadi superior, gila hormat, apa-apa harus. Ya intinya ya kita harus hormat sama suami. Kayaknya kalaupun perempuan tidak diperlakukan layaknya istri gitu ya, pasangan gitu ya. Nggak tahu sih, mungkin misalkan perempuan nggak dimanjain, nggak di treatment seperti ratu gitu. Ketika di luar itu juga bahaya juga ya. Iya benar, bahaya banget lah. Misalnya. Jadi salah. Iya benar banget, benar. Kamu benar-benar pertanyaan dan itu emang benar. Semua wanita pasti berstatement itu. Jadi sebagai suami juga harus meratukan wanitanya, nggak hanya pria ingin dihargai atau dihormati oleh istrinya gitu. Bener nggak cewek-cewek para istri ya? Bukan berarti. Jadi nggak egois juga ya, hai para pria-pria gitu. Ya itu sih intinya kita untuk menghindari adanya pihak ketiga masuk ke rumah tangga yang sah, oke? So, kita sih berdoa mudah-mudahan semua pasangan-pasangan di dunia ini diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan dijauhkan dan dihindarkan dari para serangan fajar yaitu pihak ketiga, entah itu cewek atau cowok. Iya benar. Ya kan? Kuncinya, tapi menurut aku yang paling krusial sih komunikasi ya. Yes, komunikasi. Jadi apapun yang ada unek-unek nih di hati, di pikiran, jangan diam aja karena pasangan kita tuh bukan ahli nujum, nggak bisa lihat di baskom. Iya kunaonnya kalau lagi ngambek, kamu jangan diam aja, aku bingung ya. Itu kode yang perempuan tuh kalau ngambek kode-kodean. Jadi cewek itu kalau ngambek kode-kodean. Jadi pengen cowoknya tuh ngerasa ada empati atau simpati lah ya, gitu. Pengen dibujuk. Kenapa sih sayang? Tadi dibilang bukan ahli nujum ya, cowok bukan ahli nujum bisa nembak. Iya benar. Akhirnya setelah kita ada 1, 2 kali, 3 kali lah ya perdebatan itu yang aku pengen ngerasa dimengerti gitu kan. Pikir-pikir iya juga ya, gimana si sayang aku ini mau ngerti perasaan aku kalau misalnya kita nggak mengungkapkan. Ya kalau lagi marah bilang aja, yang kalau marah sebel sama kamu karena ini. Iya betul. Dan akhirnya setelah itu aku kalau ada apa-apa akhirnya mengungkapkan perasaan aku. Yang kamu cuek banget. Gitu, mau nangis ya udah nangis aja. Ya nggak sih, yang kayak gitu nggak sih? Ya betul. Ya udahlah pokoknya ungkapkan aja perasaannya ya. Kalau sakit ya bilang sakit, kalau lagi sedih ya sedih, kalau lagi capek ya capek. Kalau kita diem ya gimana suami kita atau istri kita mau tahu ya yang. Jadi intinya keterbukaan, komunikasi. Yes, komunikasi. Jadi menurut Pak Ustadz juga ya waktu lagi kajian tuh yang. Ketika kamu waktu itu ikut kajian? Yes, betul. Nah, apa tuh? Kata Pak Ustadz tuh gini, nomor 1 dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Jadi perbaikilah komunikasi di antara keduanya, gitu sayang. Benar. Jadi sesimpel kalau komunikasinya bagus dan misalkan case-nya ya, perempuannya atau seorang istri kurang berpenampilan menarik di rumah karena komunikasinya bagus, akhirnya bilang aja. Yang dangdan atuh. Saya mau pulang kerja, kamu pokoknya kudu dangdan seperti anak SMA. Oke, siap. Aku dangdan pakai baju SMA. Pakai kostum SMA. Nanti pulang dari sini kita
Iya lagi ketahuan. Aku harus setelan SMA gitu yang. Ketahuan lagi. Untung masih ada loh baju SMA, masih cukup kok. Masih cukup yang rok pendek itu yang masih bajunya indis. Oke, nanti aku pakai. Terus. Yang Apalagi yang? aku lewat kampus lihat dede-dede Gen Z kampus nih yang. Ya elah. Terus pakai baju kampus itu pakai jas alma mater. Pakai jas alma mater yang? Iya. Atau mau pakai jas lab? Jas lab. Nanti kalau pakai alma mater hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Berasa anggota himpunan. Aku lewat rumah sakit nggak ada ngeliat perawat. Pakai baju suster dan nanti jadi susternya ngesot. Nah itu terjadi kalau misalkan si fundamental komunikasi udah bagus. Ya tadi juga ada komunikasi, ada unsur komedi kayaknya penting sih. Betul. Oke, waktunya kita sekarang harus closing. Jadi buat teman-teman nih yang mau ngebahas apapun itu, boleh komen di kolom komentar. Nanti kita coba bahas, kita kupas tuntas ya, Yang ya. Kita bukan bermaksud menggurui, tapi di sini kita sharing. Jadi mohon maaf kalau ada bahasan kita yang menyinggung atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena dari awal kita juga bukan untuk menyinggung ya, berdasarkan POV masing-masing. Betul, mohon maaf lahir dan batin dari kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kesalahan hanya milik kita berdua sebagai manusia biasa. So, sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita closing.